cara dia kau begitu. Ini, oh ya udah, ayo. Karena betul Gen Z semua merasa ya itu berhutang budi lah. Kalau nggak ada mungkin memang sudah jalannya gitu ya. Iya, iya. Kalau dulu papa nggak ikut pelatihan di sini, mungkin nggak ada Gen Z. Benar. Ya, aduh sieun di keplokan ke perusahaan gede tapi bailahnya saya mau pejuang UMKM. Belgian coklat udah nggak ada tuh, kebun coklat di Belgia. Mumpung di acara dinas UKM gitu ya. Teman-teman juga kalau mulai berkembang jangan lupa struktur organisasi itu penting. Oke. Supaya pekerjaan itu tidak tumpang Tumpang tindih. Pak andal-andal atau Pak alung-alung. Pak alung-alung, betul. Menunjuk tonggong. Ya kan? Kalau istilah ibu saya mah, untuk kuliner terutama ya, dia harus siap ngalalir teh dagangannya sudah ada di meja, nudahana lalir rungkul da unu meuli. Kudu siap memulai bisnis kuliner kata dia. Pasti aya momen ngalalirna. Halo, selamat datang di Ubar, Usaha Jabar, podcastnya Diskup Jawa Barat. Bersama saya Edi Brokoli, dan kita sudah ada di episode yang kedua. Kita masih akan ngobrol-ngobrol seputar usaha, wirausaha, dan juga perkoperasian bersama narasumber-narasumber yang seru. Dan kali ini kita bersama Jody dari JNC Cookies. Kang Jody. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng Sumping. Hatur nuhun sudah memenuhi undangan kita untuk di Ubar. Ini podcastnya Diskup Jawa Barat. Mantap. Ubar, usaha Jabar. Oke. Ini karena juga JNC Cookies ini juga kebanggaan Bandung dan Jawa Barat ya. Saya berusaha menjadi kompetitornya dengan kue Om Kibo tapi tidak pernah berhasil. Karena JNC Cookies ini tahun 2024 usianya sudah menginjak ke 28 tahun. Wow, luar biasa. 28 tahun bukan waktu yang singkat pastinya ya. Sebelum kita ngobrol ke yang lain-lain, kita ngobrol dulu soal JNC Cookiesnya. Dan disuguhan lagi nuhun ya. Ya, karena disuguhan langsung aja diicip nih. Nggak sopan kalau disuguhin tapi nggak dicobain. Ini varian baru kayaknya nih. Itu kurang lebih udah beberapa tahun lah, 5-6 tahun. White chocolate cheese spesial. Gimana? Aku mah udah tahu lah rasanya JNC Cookies mah. Kiriman nggak pernah berhenti. Kalau siaran di Hard Rock juga suka ada. Memang beberapa kali juga support event-event donor darah yang dibikin sama Arsenal, di Eger, di mana ya. JNC Cookies udahlah pokoknya. Kalau ingat cookies, kue kering, pasti semua orang ingatnya JNC Cookies. Alhamdulillah. The best pokoknya lah ya. Enak jadi sama kopi enak. Soknya tidak lajuan orang pada tidak. Oh iya, wargi Ubar jangan lupa juga like, subscribe dan komen ya. Karena komen terbaik nanti akan dapat giveaway dari JNC Cookies. Kita ngobrol soal JNC Cookiesnya dulu nih buat wargi Jabar. Kalau ada yang belum tahu, JNC Cookies ini sudah berdiri 28 tahun. Mungkin dulu awalnya variannya cuman nastar, kastengel, sama dulu mungkin cuma 6 atau 7. Cuma 6 atau 7. Sekarang sudah berapa varian? Sekarang sebetulnya agak dikurangi. Jadi sebelum pandemi itu ada sekitar hampir 50-an. Tapi after pandemi, ya pas pandemi berjalan, itu sekarang kita ada sekitar 20 sekian lah. 20 sekian, tapi unggulan semua. Karena habit orang berubah. Jadi kalau dulu kan kita banyak masarinnya itu di outlet sama di pameran di mall kan. Oke. Nah, pas pandemi itu kan semua kan pada di rumah. Pada di rumah semua lewat HP dong. Oh iya benar. Nah, kalau di handphone itu kalau belanja online dikasih pilihan yang banyak malah bingung. Liur. Kalau dulu zaman di outlet banyak mereka senang karena nyicipin tester, cobain. Nah, akhirnya coba dikurangin yang memang
best sellernya lah gitu ya, best Mm-mm. sellernya semua. Ya sekarang ada sekitar 20 sekian lah, hampir 30. Hasil riset itu juga pastinya ya. Eh, ya Iyalah, sambil berjalan lah. sambil berjalan. Jody tapi kan bagaimanapun juga Jody mah tidak memulai bisnis ini karena ini mah lungsuran ti sepuhnya, lungsuran ti dari ayah, dari ibu, dari Eh, Berdua. Jadi berdua. awal mulanya itu, Mm-mm. jadi saya ini sebetulnya nostalgia kalau Hayu kita Dinas nostalgia. UKM. Hayu kita nostalgia. Kenapa? Karena tahun 90-an, Mm-mm. waktu dulu ayah saya bekerja di kantor lah, kantor. Mm-mm. Mm. Terus akhirnya memutuskan untuk pensiun dini. Resign. Resign. Resign, terus pengen jadi pengusaha. Mm-mm. Bisnis pertamanya bukan kue kering justru. Dulu Mm. itu ayah ibu saya itu beserta keluarga besar lah sama Mm-mm. Mm. kakak Om, adiknya tante. itu bikin kebun jahe di Oke. daerah Sumedang. Di nama nama kampungnya saya masih ingat, Ganjar Temu. Ganjar, Ganjar Temu. Ganjar Temu. Ganjar Temu di Tengah Leuweung di sana teh. Kebetulan keluarga ayah saya tinggal di sana kurang lebih 1,5 sampai 2 tahunan. Mm-mm. Panen pertama, jadi jahe ini untuk ekspor. Mm-mm. Zaman dulu tahun 90-an untuk ekspor. Tahun pertama alhamdulillah berhasil. Mm-mm. Berhasil ekspor ke Jepang. Mm-mm. Tahun kedua si buyernya happy, Mm-mm. dia bilang, "Oke, bagus. Tingkatin lagi kapasitas produksinya." Mm-mm. Ditingkatkan lah. Jadi modal plus keuntungannya ditanamin, Digolangkeun deui. digolangkeun deui. Heeh. Begitu tahun kedua, ternyata di Thailand itu lagi panen raya jahe. Jahe. Dulu ya, tahun 90-an. Kalah kita. Kalah, dari Aduh. sisi harga kalah, Aduh. dari sisi kualitas kalah. Terus juga kita kebingungan waktu itu. Ini mah cerita orang Enggak tua. apa. Saya masih kecil banget waktu itu. Mm-mm. Masih umur 3-4 tahunan. Mm-mm. Terus akhirnya bangkrut. Mm. Si papa teh bangkrut beserta keluarga besarnya. Mencar lah. Papa berjualan kaki lima. Yang asalnya ngantor posisinya cukup lumayan lah Lumayan lah ya. dulu di Jakarta. Pulang ke sini ke Bandung, nebeng di rumah mertua. Rumah kakek saya, kebetulan kakek saya dulu tentara. Mm-mm. Ada rumah dinas, Mertua dinasnya. indah pokoknya namanya. Ada rumah dinas kebetulan di daerah Ekman. Oke. Di Jalan Ekman. Sekarang jadi parkirannya Rumah Sakit Hasan Sadikin. Si rumah dinas itu teh. Dulu ayah saya berdagang kaki lima di rumah mertua. Dagang naon, Jut? Macam-macam, jus, soto, Pokoknya macam-macam. mah PKL aja dia. PKL. Sampai punya beberapa titik Jongkok. gerobak lah. Heeh. Nah, waktu itu ayah saya baca koran. Mm-mm. Dinas lagi cari peserta untuk seminar wirausaha. Dinas apa nih? Dinas UKM. Oke, tapi Jadi mungkin ini namanya nostalgia, benar-benar nostalgia. Wah, luar biasa. Nostalgia. Tapi mungkin belum diskuk ya mungkin dulu mah ya. Tapi kantornya terus di situ gitu. Kantornya mah anggar di dia di Gitu. Soekarno Hatta Jadi sudah. ikut seminar gitu ya. Ayah saya juga ya pengen jadi pengusaha kan. Kalau PKL kan nggak ngerti gimana caranya branding, Bener. gimana tentang perencanaan keuangan, Bener. terus Minjem bisnis plan segala macam. minjem modal kemana naon segala apa ya. Jadi mitra binaan peserta, abis itu dapat mungkin kayak semacam sertifikat lah ya. Pasti. Lalu di ini juga dibantu disalurkan ke lembaga keuangan untuk dapat modal pinjaman. Ini cerita tahun 95-96. 95-96. Nah, Saya awal baru mulai lulus SMA. GNC, nah masuk ke dinas kan harus udah ada usahanya apa nih? Aduh, naon ya si papa teh. Udah aja karena mama senang bikin roti, kue-kue basah. Jadi didaftarinnya bakery. Oke. Dulu namanya bukan GNC. Apa dulu namanya? Joyce. Joyce. Tetap artinya sih singkatan dari Jody dan Cindy. Jadi nama saya dan adik gitu. Iya. Dengan harapan mungkin ya orang tua pengennya usaha ini bisa diterusin sama generasi berikutnya. Udah diniatkan Joyce. Lalu dari situ kita dapat modal pinjaman. Pokoknya kalau ke dinas UMKM mah kita selalu merasa punya
bonding tersendiri lah ya. Bukan hanya bonding, hutang Lebih budi dari lah, bonding. hutang budi. Makanya saya ketika dinas UKM mengundang apapun itu, saya biasanya menyempatkan hadir lah gitu ya, Mengusahakan. apapun itu. Hatur nuhun, Karena hatur nuhun. Oh gitu. Oh saya baru tahu loh cerita ya, ini. cerita tahun Mungkin juga 90-an. bagi Ubar juga ada banyak yang baru tahu juga. Oh gitu. Jadi 96 96 berdirilah Joyce berdirilah. Bakery, dapat pinjaman Mm-mm. gitu. Terus nggak lama kemudian Krismon, ya. 98. Krismon. Jadi dulu mah kita masarin produknya pakai mobil roti keliling, food truck lah istilah keren aja nama. Ayo nama. Bahwa lama dan can ngerti pan gitu kan, mobil Jika roti. tukang bacang lah. Masih kayaknya ngurining pakai mobil kan tukang bacang. Nggak tahu. Ayo. Tahu, kebayang. Nah dulu hasil pinjaman itu dipakai untuk beli peralatan di pabrik, ya bukan pabrik lah, Dapur. dulu masih di rumah di Bojongkoneng, Dapur lah pokoknya dapur, modelnya. untuk beli peralatan sama beli si mobil roti keliling. Pas kita berjalan itu sampai dulu kalau nggak salah kita punya 4 mobil, omsetnya lumayan tuh, sekitar 500 ribuan lah rata-rata per hari satu mobil roti. Begitu kena Krismon, drop omset tinggal 25.000. Dari 500.000 per mobil. Jadi kalau Mang Edi dulu tinggal di Bojongkoneng, Arapal tetangga mah setiap jam 9 malam mereka berjejer di depan rumah, kita bagiin roti. Karena roti itu kan cuma 3-4 hari. Iya. Selama mungkin berjalan hampir 1 tahun lah. Aduh, berat pisan kebayang itu ya. Jadi kalau waktu Krismon mah orang, ya kita semua susah kan, jajan susah, makan juga dikurangi nggak salah 3-4 kali kemudian makan ya cuma 2 kali. Terus dolar melambung tinggi kan gitu. Kalau keluarga Joyce kebalik, tiap hari kita makan roti. Lain karena gagal sin bulukan ya ada luar dibagiin. Tapi kan bisa diturunkan kapasitas produksinya kan. Kan gini, keliling itu kan ada fixed cost. Si supir dan SPG-nya itu kita minimal penjualan mungkin harus sekitar 150-200 ribu. Nggak mungkin kita berangkat tapi kesinangan kan percuma. Itu menarik dari pajang kan. Sedangkan effort mah usaha mah kudu terus ikhtiar mah. Jadi sampai akhirnya ketemu bulan puasa. Jadi waktu awal berdiri Joyce pun sehari-hari kita dagang roti kue basah. Begitu bulan puasa kita nerima pesanan cookies. Nah, nemu bulan puasa ternyata ayah saya ngelihat, habit orang Indonesia mah walaupun kita lagi susah waktu itu tetap lebaran mah kudu ngumpul, kudu aya nu spesial di rumah teh untuk menyambut tamu-tamu. Diayakeun lah pas lebaran mah. Gitu. Ya kan, ya pengennya suasana ceria, apa segala macam lah gitu. Akhirnya karena kita pengen makan nasi nih, bosan darah. Lain budaya. Ada dijiran di imam ada. Jadi akhirnya si papa mutusin, udah kita stop produksi roti. Karyawan waktu itu udah lumayan banyak. Ingat ada sekitar belasan orang lah. Akhirnya mutusin untuk udahlah kita stop produksi roti kue basah, fokus aja di kue kering. Kerja mah berarti 3 bulan, 2 bulan waktu itu masih agak pendek lah. 2 bulan sebelum puasa sampai lebaran. Abis itu udah di rumah teh belasan orang beberes kerjaan teh selama beberapa tahun sampai akhirnya kita nemu momen lagi tahun 2000-an lah, 2002 2003 mulai memberanikan diri buka di mall. Buka outlet di mall sepanjang tahun. Eta ge rada antik Sebab pas ke mall dealing kan mau sewa ruangan bla 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 segala macam. Terus si orang mallnya gini, "Pak, yakin jualan ginian doang? Cik atuh dagang nu lain ke apa makanan apa segala macem si minumannya jus apa." Enggak, saya mau dagang kue kering doang. Sampai si mallnya tuh berkali-kali lah gitu. Yakin. Akhirnya saya berpikir,
Ini mungkin apa ya, kesempatan untuk karena belum ada kompetitor yang berani Keluar, melakukan keluar. itu, kita coba masuk. Ya alhamdulillah kita akhirnya dikenal sebagai pionirnya cookies Cookies di gitu. mall, Di mall di tahun mall, di mall mana tuh? mallnya sekarang namanya udah ganti. Kalau Hmm. dulu masih Bandung Super Mall namanya. Bandung Supermall. Bandung Sekarang Super, TSM. sekarang TSM. TSM. Wah, tahun segitu udah ada cookies di mall ya. Hmm. Sebelum merek-merek yang tidak usah saya sebutkan lah, merek-merek impornya, merek-merek yang nuansanya Perancis apa segala macam. Sampai pemilik mallnya juga nggak yakin ya bahwa Ya bukan pemilik lah, si manajemen. manajemennya maksud Iya. manajemennya yakin gitu bisa nutup Karena overheadnya kan lumayan gitu ya. Masih masih pinjam uang ke dibantu sama ini nggak dinas nggak? nggak waktu itu. Udah nggak? Udah Jadi gini, mandiri. waktu ini juga cerita yang menurut saya eh, ilmu buat saya sebagai generasi kedua. Jadi waktu itu bercerita ketika Krismon itu ada kurang lebih sekitar 40-an pengusaha mikro kecil lah yang dibantu oleh lembaga keuangan. Ketika macet, kondisinya macet, dari 40 itu 38 kabur, Kabur. kabur. Sisa tinggal dua Hmm. pengusaha yang alhamdulillah dua pengusaha ini yang akhirnya bisa bertahan sampai sekarang. Hmm. Hmm. Jadi memang dari situ ada pembelajaran bahwa ketika kita berbisnis, punya usaha, komitmen itu Penting. penting. Lalu ketika memang kita sudah melakukan sekuat tenaga, komitmennya ternyata meleset, Hmm. ngobrol. Ngobrol dalam artian bicara. Terbuka, Gimana sih terbuka solusinya? aja Ya, gitu. walaupun akhirnya Jangan sekali-kali kabur. jangan. Jangan. Langsung nama jelek itu Mbak ya. Sampai sekarang itu banyak kan sering, ya nggak sering sih, kadang suka ketemu gitu ya sama teman-teman lama apa gitu ya, reuni waktu zaman almarhum masih ada. Ya mereka bercerita, Kang, papa tuh Kang, abdi ayeuna usahana naon gitu ya. Berapa tahun kemudian datang lagi udah beda lagi, Udah beda. beda. Nah itu sebetulnya juga yang jadi fenomena eh, para pengusaha pemula kadang nggak sabaran ketika kita gagal berbisnis di Udah satu ganti. sektor, ngelihat wah trennya apa nih, Ganti ganti, haluan. padahal itu tuh ilmunya mulai lagi dari awal. No deui. Iya. Capek deui. Kalau istilah ibu saya mah untuk kuliner terutama ya, dia harus siap ngalalir heula. Ngalalir teh dagangannya sudah ada di meja, nudahana lalir rungkul da nu meuli. Kudu siap memulai bisnis kuliner kata dia. Pasti aya momen ngalalirna. Kege datang pembelinya. Keun we. Ngalalir heula we cenah kitu. Luar biasa nih ceritanya. Kalau durasinya 2 jam kita bisa cerita panjang banget. Nah, berarti tadi udah disebutin sama Jody. Wah pokoknya dinas mah berjasa besar lah. Betul, betul. Kurang lebih ya buat JNC ya. Buat Papa almarhum, buat sekarang Jody sebagai generasi kedua. Apa namanya, berarti makanya dipanggil ke sini juga dengan mudah. Jadi nggak banyak naon itu ya. Apalagi dengan nama saya sih langsung. Oh my God, oke. Ayo Bang Edi nongkrong laut, orang tinggal nyamperin kan nanti. Tapi kan di acara dinas KUK begitu. Ini, oh ya udah, ayo. Karena betul betul. JNC semua merasa ya itu berhutang budi lah. Kalau nggak ada mungkin memang sudah jalannya gitu ya. Iya, iya. Kalau dulu Papa nggak ikut pelatihan di sini, mungkin nggak ada JNC. Benar. Nah, ini kita nggak usah bicara hutang budi deh nih buat wargi Ubar yang sudah merasa terbantu, boleh dong komen. Alhamdulillah usaha saya sekarang sudah di sini berkat pelatihan di P3W. Sok komen, siapa tahu jadi komentar terbaik karena nanti dapat giveaway dari Jody ya. Jod, lompat sedikit. Oke. Udah ada durasinya, udah tinggal 2 menit tapi biarin we lah. Lompat sedikit, menjadi generasi kedua, 28 tahun. Kalau pakai peribahasa orang mah meraih gelar juara itu lebih mudah daripada mempertahankannya. Cenah begitu, ya kan? Kita sering kita dengar dari olahraga lah kebanyakannya, dari bola, dari tinju.
meraihnya mah lebih mudah, mempertahankannya lebih sulit. Sekarang biarpun meneruskan usaha orang tua yang sudah alhamdulillah udah jadi, udah bagus jalannya. Biarpun cerita di belakangnya seseru itu tadi ya. Nah, gimana nih mempertahankan ini, rasanya gimana rasanya? Mempertahankan gelar juara loh ini. Nah, kita selalu gini, supaya ada penyemangat di bisnis itu kan kita harus lihat benchmarking. Oke. Jadi cari kira-kira kita mau benchmark ke siapa nih atau kemana nih. Nah, bedanya ya saya nggak bilang GNC itu wah sebagai leader apa segala macam, nggak juga lah. Malah sekarang kita lebih banyak benchmarking itu ke industri lain. Oke. Jadi bukan di industri sejenis tapi di industri lain. Ambil contoh sekarang manajer sales kita itu kita coba tarik pengalamannya dari perbankan. Oke. Udah beberapa belas tahun di bank, tapi dia mungkin jenuh karena dari awal lulus kuliah sampai terakhir ya Masih di di bank bank. terus. Dari fresh graduate sampai umurnya Sampai sekarang di bank terus, jadi butuh tantangan baru gitu ya. cuma yang kita harapkan apa? Karena GNC ini resellernya cukup banyak dan kebanyakan juga ibu-ibu, kebanyakan ibu-ibu. Nah, rasanya sih kalau manajer salesnya itu orang perbankan, dia biasa untuk menghandling nasabah kan dengan baik. Kalau perbankan kan servisnya industri yang servisnya paling bagus menurut saya Betul, perbankan. betul. Karena Hospitality ya, betul. sebetulnya ya, biarpun dia bisnisnya keuangan tapi hospitality-nya nomor satu. Iya. Ketika servicesnya jelek orang langsung kabur. Karena apa? Produknya kan sama, cuma nabung, apa deposito atau kredit kan. Tos kan eta unggul gitu. Yang ngebedain adalah pelayanannya dia, keramahannya dia, cara membantu apa segala macam. Nah, itu pengen kita coba tularkan ke para reseller kita bahwa kue kering rasanya setiap ibu-ibu rumah tangga bisa bikin kue kering. Mang Edi kuehna enak, saya akui loh, enak loh itu. Tapi mungkin yang membedakan adalah kita dengan jaringan reseller kita gimana menularkan supaya reseller ini mau melayani si customernya. Karena kan orang yang butuh kue kering itu biasanya dia mau ngasih ke relasinya yang dia hormati. Iya. Kalau kitanya sulit, jangankan apa kadang reseller tuh ada yang dari 20 sekian atau hampir 30 jenis itu. Dia hanya ada sebagian jenis saja. Itu aja udah nyebelin kan. Terus WA, telepon nggak dibalas. Zaman sudah berubah sekarang, pelayanan atau hospitality itu sangat penting. Gitu. Karena produk mah ya walaupun mungkin relatif ya selera, ada yang senang GNC, ada juga yang senang brand lain gitu ya. Tapi kalau pelayanannya prima, pelayanannya bagus, biasanya sih orang balik lagi. Benar. Itu berarti langkah JNC dan Jody untuk sustain berarti ya, untuk mempertahankan gelar juara itu tadi ya. Betul. Sebelumnya pernah juga kita narik dari perusahaan besar, yang besar banget. Perusahaan multinasional, dia punya pengalaman untuk distribusi gimana caranya segala macam. Itu pun kita juga coba juga. Yes. Oh, jadi jangan berpikir dagang kue kudu tukang kue gitulah intinya mah. Kalau untuk besarnya ya, kalau bisnisnya udah pemasaran, reseller, sekarang ada lagi digital marketing dan seterusnya ya. Oke. Nih ngomongin JNC-nya aja udah habis waktunya. Tapi yang pasti prosesnya sih saya memperhatikan banget lah JNC-nya dari dulu, kemasannya belum ada yang seperti ini. Dulu kan toplesnya masih begini, rasanya udah macam-macam, ada yang toples kecil, sekarang ada toples besar. Itu juga bagian dari mempertahankan si ya itu tadi ya. Saya pakai istilah gelar juara bukan berarti juaranya JNC, bukan. Itu tadi meraih gelar mah lebih mudah daripada mempertahankan gelarnya. PR juga loh itu, Mas. Tapi ada pertanyaan terakhir. Tapi ada ini nggak asa kata belehan? Aduh, ya sebenarnya saya nggak minat banget nih usaha kue, tapi karena papa mama, karena papa almarhum apalagi
Jadi kudu diteruskan ke orang, iya teh gitu. Eh sebetulnya ini cerita lama, 2000 waktu itu tahun 2008. Hmm, Jadi kan sebetulnya usaha pertama saya bukan bukan di bukan sini, cookies, bukan di JNC, tapi ada usaha lain kafe gitu. bober ya. Nggak apa-apa sebut. Oh ya oke, Bobar Jalan Riau nomor 123, Iya, buka 24 jam setiap hari ada promo. yes. Omsetnya berturun, sih gak salah datang. Sok abangan deh, abangan. Abi kemarin udah di itu. Oh iya. Nah, jadi dulu itu sebetulnya ayah tuh eh, meminta, Hmm, Jod bantuin dong papa. oke. Jensi sudah, jadi saya juga tidak memungkiri bahwa keluarga kami itu sangat terbantu oleh benda kecil ini. Biar lebih benda kecil Ya ini. dramatis. Benda kecil itu. Nah, eh dulu waktu saya pertama kali di DO dari kampus, itu ayah nawarin, papa nawarin, Jod, karena kamu sekolahnya udah beres, tugas kita sebagai orang tua untuk ngasih uang jajan juga selesai ya. Ya. Silakan kamu mau kerja di JNC mangga, mau kerja di orang lain mangga. Atuh orang teh kan budak ngoranu nu keren teh gini anak gaul kan cerita apa. Aduh sih ya digituin sama si papa, gengsi juga gitu. Iya. Betul saya berpikir nggak apa, saya mau bikin usaha sendiri, mau bikin bisnis sendiri. Mau apa? Kafe, saya bilang. Kenapa kafe? Sederhana sebetulnya mikirnya Hmm. waktu itu. Supaya bisa ya tetap nongkrong ngobrol sama teman-teman aja. Nggak kepikiran untuk wah cari duit apa ilmu lagi can aya gitu ya bro. Berjalannya waktu mungkin sekitar 4 tahunan dari situ ternyata si Bobber ini lumayan lah, lumayan berkembang. Papa ngeliat terus meminang ceritanya, Oke. Jod, kok usaha kamu lumayan ya bisa berkembang terus bisa yang asalnya cuma apa warung tenda pinggir jalan di parkiran. Jadi Bobber tuh awal mulanya di parkiran sama pavilionnya doang kecil. Sampai Tahu akhirnya saya. bisa alhamdulillahnya bisa nyewa satu rumah lah. Nah terus bantuin dong papa, kok ngelihat pembukuan keuangan kamu rapi katanya. Nah si papa ilmu itunya eh, mungkin ya karena konvensional lah ya Ya, gitu ya, ya. ya. Eh, Belum lihat serapi kamu lah gitu. ya terus juga ada struktur organisasi ini Hmm. bagian apa bagian. Kalau dulu si JNC itu owner dan karyawan sudah. Yes, baik itu. Nah itu juga ini mumpung di Nggak apa apa-apa. acara dinas UKM gitu ya, Heeh. teman-teman juga kalau mulai berkembang jangan lupa struktur organisasi itu penting Oke. supaya pekerjaan itu tidak tumpang Tumpang tindih, tindih. pak andal-andal atau Pak alung-alung. pak alung-alung betul. Menunjuk tonggong. Nah, Ya kan? gitu. Itu penting banget. Itu jadi ternyata papa juga mengambil pelajaran juga dari Jody ya. Ya akhirnya saya masuk 2008 mulailah dirapihin gitu Mm-mm. pelan-pelan ya memang kalau bahasa ininya mah ngeri ya gitu. Ngeri ya. Segala Ngeri. sesuatu juga ngeri ya baru bisa kerasa hasilnya lah. Ini ngobrolin JNC-nya aja nggak kelar-kelar, tapi nanti kita pasti ngobrolin lagi soal JNC Cookies-nya ya. Tapi kita sekarang harus break dulu, jangan kemana-mana, tetap di Ubar. Masih di Ubar, usaha Jabar, podcastnya Diskuk Jawa Barat. Bareng sama saya Edi Brokoli dan bintang tamu kita Jody JNC. Dan kita mau ngingetin dulu buat kalian untuk follow, like, subscribe, komen. Ya, akan ada giveaway dari JNC Cookies. Dan juga follow Instagram kita juga ya. Ada di sini nih Instagramnya. Banyak informasi yang seru buat kalian. Dan kita balik lagi ngobrol sama Jody sekarang. Tadi udah kebahas sedikit di segmen awal soal ya bahasanya dia sendiri ya. JNC mah utang budi lah sama dinas UKM ya. Nah, Jody juga pernah kasih sharing session di sini untuk kelas untuk P3W ya. Waktu itu kapan apa yang dikasih di sharing di kelas? Sama lah Sama kurang perjalanan lebih seperti ini. perjalanan JNC terus mungkin lebih banyak ke saya paling senang itu tanya jawab dengan Itu paling senang pasti. peserta apalagi
dia ada contoh kasus misalnya, produk dia apa, pemasarannya selama ini gimana, atau cara produksinya atau apapun itu saya paling senang gitu diskusi Hmm. dua arah. Itu yang usahanya sama ada Jod, yang Banyak, cookies juga banyak. banyak. Terus kamu kan tadi beberapa ada, kalau nonton lagi ke awalnya mundurin dikit, kayak spoil rahasia kesuksesan, nggak takut tuh? Kayak misalnya tadi kalau Enggak lah. Kan rezeki mah masing-masing udah diatur sama yang di atas iya, kan. benar. Kan rahasia-rahasianya dibuka kecuali resep, resepnya nggak akan dibuka. Resep juga dibuka juga. Masa? Betul. Resep dibuka juga. Tapi ya mungkin nggak 30-30 dan Iya, dia iya. satunya. Resep dibuka juga. Karena gini, kunci kesuksesan mungkin zaman dulu, Iya. mungkin tahun 80-an, 90-an Dapurnya gitu. ditutup gitu ya. Iya. Tapi sekarang zaman udah berubah, Udah Bang, ya. nggak gitu Udah lagi. berubah. So, chef paling jago aja di dunia bagi-bagi resep kok di internet. Benar. Dia nggak tahu, dia punya restoran juga kan. Benar. Nggak Tapi udah beda lengan mah, hasilnya akan kan bisnis beda. kan ada marketing, Ada ada administrasi yang baik, benar. belanja sakieu di proses produksi, HPP-na sakieu, margin Efisiensi. sakieu, biaya-biaya segala macam. Itu juga suatu tantangan loh buat pengusaha. Benar. Nah, Nggak cukup cuma resep doang ya. Betul. Jadi memang ya bisnis itu menurut saya cukup kompleks lah gitu. Oke. Bidang yang sama, resep yang sama, lokasi yang berdekatan, bisa jadi hasilnya berbeda. Benar. Kalaupun pokoknya nggak takut jadi wah orang kayak kasainganku brand iya lebih gede ti orang akan wae tenang awan. Justru kita pengen sok ibu-ibu pada bikin cookies aja. Nanti di satu titik tertentu yang memang kan gini, bikin cookies itu riweuh bener tuh Bang. Riweuh pisan. Capek gitu ya bikinnya kecil-kecil. Handmade kan soalnya. Nah, mungkin di skala tertentu udah riweuh pisan. Maklumnya di JNC atuh. Kita nerima juga. Oke. Jadi brandnya brand Iya. masing-masing, produksi di kita bisa. Sekarang udah nerima maklun. Betul. Pantesan karena saya tetangganya ya. Saya 3 bulan sebelum puasa merenya tiba-tiba di dekat rumah teh ramai gitu. Atau 2 bulan. Oh lebih, kalau sekarang kan karena lebarannya maju lebih cepat kan, tiap tahun kan 2 minggu maju. Jadi dari sebelum Natal berarti dari bulan, kalau tahun ini dari hitungannya dari 1 Ramadan deh. Persiapan kamu tuh berapa? Dari Oktober udah, karena nyambung Natal. Jangan bulannya saya. Imlek. Jangan bulannya, pokoknya kalau kita bicara lebaran ya. 1 Ramadan teh kan bisa bulan apa aja, nanti juga berubah terus. Kesibukan paling pol di JNC itu dimulai di kurang lebih 3-4 bulan. 3-4 bulan. Tiba-tiba tetangga saya teh rame, rumah saya teh wangi kue. Jadi ngomong ke JNC deh. Gak apa-apa, tapi balik lagi. Seberapa pentingnya wargi Ubar untuk ikut kalau ada kesempatan untuk pelatihan di sini di P3W menurut Jody? Penting, mungkin tadi kan saya sudah bercerita panjang loh. Papa aja bisa ya. Alhamdulillahnya bisa sampai ke usia perusahaan yang sekarang tuh langkah awalnya karena ikutan seminar. Awalnya kaki 5 loh. Apa itu nggak punya ilmu berbisnis, terus tidak ya berbisnis hanya dagang aja gitu ya, branding apa segala macam. Nah sekarang kan ini cerita hampir 30 tahun yang lalu. Belum ada media sosial, belum ada Instagram, TikTok, YouTube. Nah sekarang kompetisi semakin ketat, tapi ilmu dan juga tools juga semakin canggih. Benar. Jadi ya sangat penting gitu kalau teman-teman bingung gitu ya mau mulai bisnis dari mana, ya mungkin bisa dimulai dari ikutan pelatihan di Jabar. Oke. Karena pembicaranya aja sekelas Jody tadi, wah ilmunya banyak banget yang bisa kita dapat ya. Bukan cuma Jody, ada Sena Asbo juga pernah jadi pembicara di sini. Ada siapa lagi yang mungkin waktu itu pernah barengan gitu sharing di sini? Hilap deh. Dan beberapa kali dan cukup sering kok saya di sini. Oh kamu sering di sini? Cukup sering jadi pembicara. Ketemu yang mau memulai usaha atau yang sedang berjalan atau kebanyakan yang mau memulai usaha? Ada yang sudah berjalan juga. Ada yang menjalin komunikasi terus sampai sekarang nggak, Jod?
Kalau secara intens itu sih Enggak, enggak tapi sih. mungkin nge-DM di Instagram atau ke JNC Cookies. Kalau untuk dia kunjungan atau Hmm. dia mau kerja magang apa segala macam kita terima. Kita terima. Ada kan berarti kan kalau sharing itu kan sebetulnya kita harus siap dengan ada yang ngikutin bahkan lebih sukses dari kita. Itu gimana Jen? Tadi Sudut pandang kamu. balik lagi. eh karena ya kalau di agama kan diajarin gitu ya. Ya, Salah satu yang paling baik itu adalah ilmu yang bermanfaat. yes. Jadi kalau kita nyebarin ilmu yang berguna, bermanfaat untuk orang, mungkin dia lebih sukses. Mungkin dia lebih bisa ngebalap kita segala macam. Tapi yakin orang-orang seperti dia itu nggak akan lupa bahwa dia dapat ilmu dari mana, Mm-mm. lalu juga harapannya dia bisa nyebarin ilmu itu dan bisa ngebuat orang lain juga Domino effect ya, sukses. domino effect ya. Benar-benar. Jadi itu segitu pentingnya kalau ada kesempatan, ada informasi, ada pelatihan di Diskuk di P3W harus ikutan ya dan gak bayar Hmm. ya kan. Dapat ilmu dari pengusaha. Jadi mah aduh udah bukan pengusaha agensi lagi dia mah pernah jadi ketua HIPMI. Nah, ini juga ada cerita menarik. Sekarang juga masih di HIPMI jadi Di HIPMI masih, tapi memang nggak seaktif. Kalau dulu kan jadi ketua HIPMI Jawa Barat ya. Jawa Barat. Ini juga ada cerita menarik nih. Saya sempat ngasih masukan dari zamannya Pak Kadisnya siapa? Pak Dudi, Pak Tutus juga sama. Hmm. Ada fenomena nih yang saya temukan, Bang. Jadi kadang termasuk di HIPMI-nya sendiri, anggota-anggota HIPMI. Jadi seminar-seminar itu ditunggu sama peserta. Tapi kadang ada fenomena orangnya tuh itu lagi pesertanya. Sing horeng teh karena memang dinasnya terlalu baik. Terlalu baik. Ngasih narasumbernya bagus. Nah, habis gitu dikasih Uang saku. konsumsi uang saku. Akhirnya muncul fenomena bisnisnya nggak diurusin. Dia cari seminar bukan hanya di dinas KUK karena yang saya tahu UKM ini kan bukan sektor industri. Jangan sampai salah ya teman-teman ya. UKM itu adalah skala bisnis. Apapun mau apa IT misalkan yang canggih apa segala macam sampai kuliner. Tapi kita kadang terjebak UKM itu selalu kuliner, keripik, ya kuliner lah ya kuliner dan turunan kuliner mah kedai kerajinan itu terus. Padahal yang canggih-canggih itu seakan orang mau lain level lah UKM deh. Salah dong set mana mah masih di bawah 50 mah UKM gitu. Biarpun lu production house sekalipun gitu ya. Ya apapun itulah mau apapun itu tetap dia UKM. Nah banyak sekali teman-teman UKM ini yang terjebak di seminar. Akhirnya dia cari bukannya di dinas KUK, mungkin di dinas-dinas lain karena yang ngurus UKM itu kan bukan hanya dinas KUK. Seminar-seminar tuh banyak di mana-mana. Dapat uang transport, uang duduk. Akhirnya di jumlah sebulan mungkin dia kalau nyari 5-6 kali lumayan. Bisnisnya tuh diurus, fokus aja nyari undangan-undangan untuk ikut seminar. Saya sempat mudah-mudahan ini nggak diedit ya. Bukan untuk dinasnya, tapi untuk para yang mau ikutannya, tolong sungguh-sungguh lah, karena kan ini juga pakai uang pajak yang kita bayar juga, ya kan. Jangan jadi bounty hunter ya, cuman buat ikut seminarnya doang. Akhirnya saya nggak bilang banyak yang seperti itu enggak, tapi saya menemukan fenomena iya mah iya di mana itu lagi akhirnya dia fokus ya cari uang transportnya aja sayang banget gitu. Benar, berarti untuk wargi Ubar daripada kesempatan baik ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang bukan tidak pada tempatnya, sebaiknya dimanfaatkan oleh wargi Ubar yang memang mau membuka usaha baru, mau dengar cerita inspiratif dari pelaku usaha yang sudah sukses. Ayo gunakan kesempatan ini. Dan pasti ke data sih nanti Bang Dodi yang bounty hunter itu nanti ke data lah pasti ya. Itu akan jadi koreksi. Insya Allah ini nggak akan diedit ya. Mudah-mudahan ini mau untuk kebaikan kita bersama pastinya ya Jod ya. Nah itu jadi ini juga penting. Tadi saya mau highlight sedikit bahwa UKM itu bukan dari bisnis kerajinan mah keren
PH mah keren, sorry orang mah lain UKM. Kayak lah omset mana di mana. Yang kerajinan juga kalau sudah lebih dari berapa M, 20 M, 50 M udah 50 masuk perusahaan besar. sudah masuk perusahaan besar kalau di atas 50 M. Tapi production house kalau masih di bawah segitu masih SMI gitu Betul. ya, gitu ya. Jangan UMKM. sok keren karena bisnisnya bukan kerajinan tangan lah gitu ya, gitu ya. Jadi sok mangga kalau mau ikut pelatihan. Jody sudah banyak cerita tadi soal success story di balik pelatihan yang memang dibuat oleh dinas ya. Kita akan masuk ke segmen terakhir setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ubar. Masih di Ubar, Usaha Jabar, podcastnya Diskup Jawa Barat. Dan sudah segmen terakhir, gak kerasa nih ngobrol sama Jody pada tetangga ya. Oh iya, berarti justru karena tetangga ngobrolnya jadi lama. Jadi Jod, langsung ke yang tadi Mang Jody. Jadi untuk insya Allah per 2019, maaf ya yang tidak pada tempatnya mengikuti pelatihan-pelatihan itu sudah tersaring karena kita sudah menggunakan mic. Nanti akan langsung ada alarm kalau orang ini lagi Ya. gitu. Berarti bukan insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sejak 2019. Alhamdulillah. Maksudnya kalaupun ada kebocoran udah pasti tereliminasi dengan baik lah. Mungkin cerita yang Jody tadi sampaikan mungkin sebelum 2019 Betul. ya. Saya jadi ketua FP kan 2015 sampai 2020. Nah, jadi 2019 Jadi belum itu terupdate saya. Mohon maaf. it's okay, gak apa-apa. Tapi kan ini maksudnya untuk merangsang lagi yang lain yang sudah raport merah mah gak akan bisa ikutan nih. Yang belum, ayo manfaatkan untuk ikutan pelatihan gitu, John. Jadi sekali lagi kita invite banget, manfaatnya udah dirasakan banget lah sama JLC Cookies, sama Jody. Mungkin juga untuk Bobernya, dia juga punya usaha penginapan dan usaha-usaha yang lain. Sekarang lagi ngerintis studio rekaman. Ngereuy Ya merintis. Tisna Ecan Merin dah jadi Kan wae, tapi kan sedang mau dimulai kan. Ya jadi mungkin ini sudah itu, tapi kuncinya tadi kata Jody kalau yang ini udah enakan baru mulai nyagap nulain deui gitu kan, jangan semuanya dicabak atau langsung diganti malah gitu kan. Betul. Karena gini, kalau saya kebetulan usaha-usaha itu berpartner. Oke. Jadi tetap kita bidang utamanya mah kue kering. Tapi kan setiap tahun ya alhamdulillahnya ada sedikit rezeki lah gitu yang udah lebar atau di jiwa pengusaha gitu ya, lebar gitu. Terus ngelihat wah ini teman ini punya keahlian di industri apa misalnya, sok kamu yang manage, kamu yang punya pengalaman, kita coba bantu gitu. Bareng-bareng lah gitu. Iya, bareng-bareng. Mudah-mudahan yang segera yang lagi merin ini segera nangis dan sukses. Nah, ini segmen penutup. Jadi mungkin ada yang mau disampaikan buat wargi Ubar yang mau memulai bisnis, yang bisnisnya mau expand atau mau mulai diversifikasi. Apa ya? Mungkin kalau yang mau diversifikasi itu ini pelajaran ya buat semua gitu ya, pengalaman pribadi. Sebaiknya expand itu memang yang berhubungan dengan rantai pasokan industrinya. Oke. Misalkan kalau dia produksi baju, let's say gitu ya, baju, mungkin arahnya apakah jadi ke pabrik kainnya misalkan, atau ke sablonnya mungkin gitu ya. Cara paling mudah adalah coba cari struktur biaya yang paling tinggi di vendor atau supplier mana gitu ya, karena kita si off takernya atau di hilirnya kita udah pegang industri itu. Banyak juga biasanya pengusaha muda nih biasanya teman ngajak bisnis apa ikutan padahal kita nggak paham sama sekali ya, akhirnya banyak cerita-cerita yang ya kurang mengenakan lah gitu. Biarpun ada juga yang sukses, banyak yang sukses juga banyak, tapi kan seenggaknya kalau kita di rantai yang sama gitu ya, minimal
pelan-pelan kita bisa size-nya bisa jadi konglomerasi lah gitu kan. Oke. Coba lihat perusahaan-perusahaan besar semuanya pasti Oke, oke, oke. hulu ke hilirnya di iniin lah. Awalnya surat kabar, kemudian dia punya TV, kemudian dia punya radio, intinya media gitu kan. Ya Kurang lebih misal, begitu ya. misal. Kurang lebih begitu kan, asalnya cuma surat kabar doang, kemudian nambah majalah, Misal. nambah TV, nambah radio, akhirnya dia menjadi media, perusahaan media gitu kan. Atau mungkin sebaliknya dari surat Sebaliknya. kabar, apakah perusahaan kertasnya si yang Oke. jadi jangan yang misalnya surat kabar tiba-tiba buka naon gitu yang tidak berhubungan sama sekali gitu. Misalnya restoran, misalnya yang agak jauh. Ya, misalnya. karena ilmu baru lagi. Ilmu baru lagi. Ya. Tidak salah. Nggak tapi- salah. Udah bisnis mah nggak ada benar salah. Nggak ada Ya, nggak ada benar salah. Ini mah tips. nggak salah, tapi pasti lebih mudah yang ini ya, karena Betul. inline satu jalur gitu ya. Oh gitu, ngerti. Misal berarti apakah suatu saat mungkin JNC ini menjadi atau jangan sudah punya pabrik margarin misalnya gitu. Kan udah pernah. Sudah pernah. Dilakukan. Saya nggak tahu. 2010, 2011. Margarin merek itu JNC. Iya, jadi gini. Sekalian edukasi sedikit. Nggak apa-apa. Margarin itu muncul ketika zaman Belanda dulu. Itu di Indonesia susah susu sapi. Jadi kalau susu sapi disebutnya butter. Kalau margarin dia mentega dari minyak kelapa sawit. Oke. Bedanya margarin dengan butter. Mentega dan butter itu bedanya. Margarin dan butter. Ya, margarin dan butter. Okay. Sama-sama mentega lah. Sama-sama mentega ya. Nah, dulu kita pernah coba bikin, itu ada salah satu koperasi susu di sini di Jawa Barat, di Sumedang, di Tanjung Sari. Itu dia punya susu yang lumayan berlimpah, tapi menurut mereka kurang fair diterimanya, karena yang terimanya nih perusahaan yang cukup besar. Dia nggak ada pilihan lain, yang nampung tuh hanya mereka gitu. Nah, datang terus karena kita di hilir kan, kita butuh produk turunan susu nih. Tapi kita selalu didoktrin, ya mungkin karena kita juga dari zaman dulu mungkin dijajah lah gitu ya. Dijajah oleh bangsa lain. Doktrin tuh kualitas bahan susu Indonesia mah jelek, nggak cocok jadi butter, bla 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 segala macam. Tenang, santai weh. Ambil membari jika ada diteluh ya ku Belanda. Nah. Jadi kita kan selalu didoktrin seperti itu. Padahal saya ini nggak sengaja nih 2013 kebetulan JNC berkesempatan pameran di luar negeri, di Paris. Nah, lagi pameran, Jagabut sama dapat bantuan juga dari dinas apa kementerian gitu untuk biasa kan, gantian lah nitip booth gitu ya, makan apa segala macam. Nah, kebetulan saya waktu itu karena resep udut gitu ya, rokok, beli kopi di pinggir jalan. Ngobrol, si baristanya ngomong gini di bahasa Sunda kan ya, rek ditambahan susu topping sirup coklat nggak? Oh boleh. Mau yang mana? Sirup coklat biasa atau Javanese coklat? Dia bilang. Hah? Apa bedanya? Coklat Jawa. Dia bilang. Apa bedanya? Kalau sirup coklat nambahnya 20 sen euro. Oke. Tapi kalau Javanese coklat nambahnya 1,5 euro. Saya bingung. Loh. Jauh pisannya. 5 kali lipat lebih. Berarti justru bangsa Eropa sampai di tingkat grassroots loh, itu di pinggir jalan, kedai kopi pinggir jalan. Berarti mindset mereka tuh bahan baku dari Indonesia, utamanya negara Katulistiwa lah, adalah bahan baku terbaik di mindset mereka. Sedangkan di kita kok kebalikan. Di kita kok keju Australia gitu misalnya. Aduh, sieun di keplokan ke perusahaan gede tapi bailanya saya mau pejuang UMKM. Belgian coklat udah nggak ada tuh, kebun coklat di Belgia. Benar. Swiss coklat nggak ada. Penghasil coklat terbesar itu Pantai Gading, Brazil, Indonesia salah satu. Benar. Tapi brand coklat Indonesia yang mendunia
belum ada saat ini. Harusnya secara logika kan Iya, di iya. tempat Kita banyak penghasilnya, benar-benar. Iya, tuh. gitu. PR tuh ya. Ya, saatnya para pengusaha muda yang nasionalismenya tinggi dan Bagi, wah, benar-benar tapi betul, harus itu mungkin kopi sekarang mulai betul, betul, harum namanya secara lain ya, maksudnya emang di dunia kopi Indonesia, kopi Jawa Barat is betul, the best lah betul. sekarang gitu ya. Padahal masih banyak bahan baku lain juga yang bisa kita olah juga gitu ya. Banyak Benar-benar. macam-macam kok Benar-benar. bahan baku. Jangan kemakan sama doktrin mereka itu ya. Tuh. Terus jadi balik deh jadi pernah terus kumaha. Nah, kita pakai kurang lebih 3-4 tahun. 3-4 tahun di JNC. Itu substitusi produk impor. Tapi memang ya, wah panjang deh. Kan kita perusahaan keluarga waktu itu. Iya, Masih iya. gabung lah Iya, JNC dengan beberapa brand lain yang memang masih keluarga. Ina cookies dan sebagainya. Ya, oke. Bebas. Nah, justru mulailah clash-nya itu di pabrik butternya, Oh, di pabrik. di pabrik Di butternya, Sumedangnya, bukan? Oh, di pabrik butter yang di pabrik dibuat. butternya. Jadi nggak jalan. Jadi akhirnya waktu itu jalan kurang lebih hampir 4 tahunan, terus sempat vakum, terus dijual ke teman. Oh, lebih baik pada saat itu memang lebih baik dijual. Ya karena lumayan ini sebenarnya nggak enak juga ditanya karena keluarga ya, tapi ya udahlah itu memang Nggak apa diambil pelajarannya aja kan. tetap ada clash gitu ya, ada ya memang perusahaan keluarga tuh gampang-gampang susah Iya, gitu ya. unik. Gampang susah, jadi Kurang ada oke cara. sih hidup babe orang pasti ya, Jod, ngurus kue sekecil kue Om Kibu aja. Sama pasti itu aja. Ya. Iya, Jadi jangan lah ya. Tapi itu yang dicoba oleh JNC, jadi yang satu line gitu, cari ke hulu atau karena di hilir cari ke hulu supaya terkuasai, supaya jadi konglomerasi tadi itu ya. iya dong, kalau orang lain ya kan kita terinspirasi juga dari perusahaan-perusahaan besar. Benar. Mereka bisa kayak Benar. gitu, tapi kita kok yang asli sini ya Yes. belum lah. Oke. Tips itu paling berharga di episode ini buat saya sih ya. Karena mungkin saya juga kalau memulai bisnis terlalu banyak mikir, nah jauh teuing memang impulsif otak saya teh. Mungkin wargi Ubar juga kalau ada yang impulsif, taruh. Barangkali ke hulu ada yang bisa dikerjain nih gitu untuk memenuhi apa yang dikerjakan di hilir gitu ya. Itu tipsnya dari Jody. Bang Jody, terima kasih banyak. Sekali lagi, waktu juga yang membatasi kita. Siap, sama-sama. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat terus, keluarga Amin, sehat amin. semuanya. JNC Cookies semakin berkah, membawa berkah banyak buat warga sekitar. Saya saksi matanya. JNC Cookies ini juga selalu support event-event yang charity, yang sosial sifatnya, nggak pernah absen. Itu juga mungkin rahasia dibalik kesuksesan JNC Cookies. Sekali lagi terima kasih Bang Jody. Terima kasih wargi Ubar yang sudah menyaksikan obrolan kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat wargi semuanya. Jangan lupa sekali lagi like, comment, subscribe, follow Instagram kita juga untuk tunggu tayang kapannya ya. Kita ketemu lagi di episode Ubar yang mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.